Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 133. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Xiaoyan menggenggam teratai api kecil di tangannya, hanya seukuran telapak tangan, dengan inti berwarna 4 lapis yang tampak memikat. Namun, di balik keindahannya tersembunyi energi destruktif yang luar biasa, cukup untuk menghancurkan apapun di sekitarnya. Wajah Xiaoyan pucat pasi. Upaya menyatukan 4 jenis api surgawi sejati dalam satu bentuk ini jauh lebih sulit daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Meski kekuatannya meningkat drastis dan jiwanya telah mencapai tingkatan negara jiwa, menyatukan energi sebesar itu tetaplah ujian yang hampir mustahil. Keringat bercucuran dari dahi Xiaoyan, menandakan tekanan luar biasa yang ia rasakan. Teratai api itu masih belum stabil sepenuhnya, dan ia harus menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menjaga keseimbangan energi yang nyaris meledak kapan saja. Dari kejauhan, hantu tua Zaiking memperhatikan situasi ini dengan waspada. Energi yang terpancar dari teratai itu membuatnya gelisah, tetapi juga memunculkan niat membunuh. Dia menyadari bahwa jika ia bisa menginterupsi Xiaoyan saat ini, hasilnya akan sangat fatal bagi musuhnya. Dengan niat yang jelas, Zaiking melesat menuju Xiaoyan. Namun, Zian yang menyadari ancaman itu segera memanggil Xiongzan untuk menghentikannya. Xiongzan, meski tahu bahwa situasi ini tidak menguntungkan, meluncur dengan kecepatan tinggi dan mengayunkan pukulan kuat ke arah Zaiking. Tinju itu menghantam punggung Zaiking dengan kekuatan luar biasa. Namun kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya berhasil menyerap sebagian besar dampaknya. Meski begitu, serangan itu cukup untuk menyebabkan beberapa tulangnya retak. Bukannya mundur, Zaiking justru memanfaatkan dorongan dari pukulan tersebut untuk mendekati Xiaoyan lebih cepat. Dalam sekejap, ia berada di atas kepala Xiaoyan, membentuk cakar hantu besar dari kabut hitam. Dengan kekuatan destruktif yang menakutkan, serangan itu meluncur menuju dada Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari bahwa ia berada di ambang kehancuran, membuat keputusan nekat. Meski energi di dalam teratai api belum stabil, ia mengarahkan teratai itu ke arah Zaiking. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang lembah, menghasilkan badai api yang meluas hingga 1000 kaki. Getaran itu menghancurkan seluruh area, termasuk aula besar dan hutan di sekitarnya, meninggalkan kehancuran total. Di tengah kekacauan, Zaiking berhasil melancarkan serangan terakhirnya. Cakar hantu itu menghantam dada Xiaoyan, membuat tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam dinding gunung. Luka parah tampak jelas di tubuhnya dengan darah mengalir deras dan tulang dadanya remuk. Meski terluka parah, senyum puas menghiasi wajah Xiaoyan saat ia melihat ketakutan di wajah Zaiking. Ledakan teratai api telah menghancurkan musuhnya, tapi ia harus membayar harga mahal. Zian segera menyelamatkan tubuh Xiaoyan yang terkubur di bawah reruntuhan. Namun suasana berubah semakin suram ketika badai api memudar, memperlihatkan dua sosok tua dari aula jiwa yang jauh lebih kuat dari Zaiking. Tekanan luar biasa menyelimuti medan pertempuran, menandai dimulainya ancaman yang lebih besar. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada dingin yang menggema di langit, menyatakan bahwa Xiaoyan adalah orang pertama yang berani menghancurkan aula jiwa mereka dalam sejarah. Pertempuran ini belum berakhir dan tantangan yang lebih berat telah menanti. Suasana di medan pertempuran menjadi tegang. Dari kejauhan muncul 3 sosok yang segera menarik perhatian. 2 di antaranya adalah pria tua berjubah hitam dan putih yang dengan ekspresi dingin menatap pemandangan kehancuran di sekeliling mereka. Keduanya jelas memiliki peran penting, terlihat dari aura otoritas yang mereka pancarkan. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah sosok ketiga yang berada di antara mereka. Sosok ini adalah hantu tua Zaiking, seorang dozun puncak bintang 5 yang biasanya disegani. Namun, kini ia berada dalam kondisi yang mengenaskan.
Tubuhnya penuh luka, kulitnya terkelupas di beberapa tempat dan darah segar mengalir tanpa henti dari lengan bajunya yang compang-camping. Lebih mengejutkan lagi, salah satu lengannya benar-benar hilang. Ia terhuyung-huyung, hampir tak mampu berdiri, mencerminkan kekalahan telak yang baru saja dialaminya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, termasuk Feng Zunzi dan para sekutunya. Mereka menatap ke arah Xiaoyan yang terkulai lemah dalam pelukan Xian dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Tak ada yang menyangka bahwa seorang Daozong bintang 9 seperti Xiaoyan mampu mengalahkan seorang ahli sekelas hantu tua Zaiking meskipun dengan pengorbanan besar. Hantu tua Zaiking terbatuk-batuk keras, memuntahkan darah bercampur serpihan organ internalnya. Meski tubuhnya nyaris hancur, matanya tetap menyiratkan kebencian yang membara terhadap Xiaoyan. Ia berteriak dengan suara parau, penuh amarah memerintahkan agar Xiaoyan dihancurkan menjadi serpihan. Namun kekuatannya kini tak cukup bahkan untuk berdiri tegak tanpa bantuan. Pria tua berjubah hitam dan putih yang disebut Tianzun hitam putih menatap hantu tua itu dengan pandangan tajam. Mereka menyalahkan Zaiking atas kehancuran aula cabang dan kegagalan rencananya. Dengan nada dingin, mereka memperingatkan bahwa tanggung jawab atas kekacauan ini akan jatuh pada dirinya. Zaiking hanya bisa menahan amarah dalam diam, sadar bahwa kondisinya saat ini tidak memungkinkannya untuk membantah. Di sisi lain, suasana semakin mencekam ketika Tianzun hitam putih memerintahkan semua orang untuk menangkap Xiaoyan. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kegagalan. Feng Zunzi dan sekutunya sadar bahwa kekuatan musuh kini jauh melampaui mereka. Pilihan untuk melawan atau melarikan diri menjadi dilema yang sulit. Xian dengan keberanian yang besar memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menggigit ujung lidahnya, memunculkan setetes darah emas yang segera digunakan untuk membuka celah spasial. Namun, kekuatan besar yang diperlukan membuat tubuhnya melemah. Dengan susah payah, ia berhasil menciptakan pintu menuju dunia lain, meski harus menanggung risiko besar. Ketika pilar kabut hitam dan Tianzun hitam putih melesat dengan kecepatan luar biasa, seorang sekutu, Tijian, mengambil keputusan heroik. Ia mampu untuk menahan serangan demi memberi waktu bagi yang lain untuk melarikan diri. Dengan daukinya yang terbatas, ia menerima dampak serangan itu, meski harus membayar dengan luka parah. Di tengah situasi itu, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya, meledakkan tubuhnya sebagai upaya terakhir untuk menghalangi musuh. Di saat kritis, kelompok Xiaoyan berhasil masuk ke dalam pintu spasial yang telah dibuat Xian. Cahaya terang menyelimuti mereka, menarik mereka ke dalam dimensi lain. Namun, tepat ketika pintu itu hampir tertutup, perubahan tak terduga terjadi. Garis retakan spasial muncul, menyeret Tiejian yang hendak menghancurkan dirinya. Aksi heroiknya menjadi pengorbanan yang berarti, memungkinkan kelompok Xiaoyan melarikan diri. Ketika kesadaran kembali, Tianzun hitam putih hanya menemukan kehampaan di tempat itu. Kegagalan ini membuat mereka marah, sementara kelompok Xiaoyan berhasil lolos dari kematian. Namun ancaman baru jelas masih membayangi di masa depan. Di sebuah dataran terpencil yang luas dan hening, hamparan rumput hijau tersebar jarang di antara warna kuning kecoklatan yang mendominasi pemandangan. Keheningan hanya sesekali terusik oleh jeritan tajam elang yang melayang di langit. Namun, kehancuran nyata menyelimuti daerah ini, menandai bekas-bekas pertempuran sengit. Tiba-tiba, ruang di udara bergelombang dan lubang hitam muncul, memuntahkan beberapa sosok manusia dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka jatuh ke tanah dengan berat, membawa serta hawa kecemasan yang kental. Di antara mereka, seorang gadis muda dengan wajah pucat kembali ke wujud aslinya sebagai anak kecil, terengah-engah sembari menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun melemah, dia masih mendesak agar perhatian diberikan pada salah satu dari mereka yang terluka parah, yaitu Xiaoyan. Feng Zunzi yang segera memeriksa denyut nadi Xiaoyan menunjukkan ekspresi semakin kelam. Hatinya terhimpit oleh kondisi sang pejuang muda, tetapi suasana semakin berat ketika bayangan Yao Lao, seorang ahli alkimia legendaris, muncul dari cincin hitam yang dikenakan Xiaoyan. Dengan niat membunuh yang melonjak, Yao Lao memeriksa kondisi Xiaoyan lebih lanjut, lalu mengutuk kejamnya serangan yang diterima muridnya.
Hantu tua Zaiking, pelaku serangan tersebut, telah menghancurkan hampir seluruh pembuluh darah Xiaoyan dan mematahkan sebagian besar tulangnya. Kekhawatiran semakin menumpuk di hati semua yang hadir. Meski kondisi tampak nyaris putus asa, Yao Lao perlahan menguasai diri dan mulai mencari solusi. Ia mendapati bahwa api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, khususnya 3000 Burning Flame, masih aktif melindungi dan mencoba memperbaiki tubuh yang terluka. Namun, pemulihan alami oleh api surgawi membutuhkan dukungan kekuatan bintang yang besar, sesuatu yang sulit ditemukan di dataran tandus ini. Mendengar itu, Feng Zunzi segera mengusulkan Paviliun Bintang Jatuh sebagai tempat ideal untuk pemulihan Xiaoyan. Di bangunan di atas meteorit luar angkasa, tempat itu menyimpan energi bintang yang melimpah dan bisa mempercepat pemulihan Xiaoyan. Yao Lao menyetujui usulan tersebut dengan optimisme baru. Selain itu, keberadaan pil naga misterius Yin Yang yang mereka dapatkan sebelumnya menjadi harapan tambahan. Pil ini mampu menyembuhkan luka yang luar biasa parah, bahkan memberikan peluang bagi Xiaoyan untuk melampaui batasan lamanya. Meskipun harapan mulai muncul, kekhawatiran tetap menghantui mereka. Cedera serius ini bisa saja mempengaruhi kemampuan Xiaoyan untuk terus maju dalam pelatihannya. Namun, Yao Lao percaya bahwa kondisi ekstrim ini juga berpotensi menjadi titik balik yang mendalam, memungkinkan Xiaoyan untuk meraih kekuatan baru yang lebih besar. Setelah berkemas, mereka memulai perjalanan menuju Paviliun Bintang Jatuh. Dengan penuh hati-hati, Xiongzan menggendong tubuh lemah Xiaoyan, sementara yang lain melindungi dan memastikan tidak ada gangguan dalam perjalanan mereka. Dalam langkah mereka yang terkoordinasi, tampak jelas bahwa meskipun cobaan ini berat, tekad untuk menyelamatkan Xiaoyan dan melanjutkan perjuangan melawan aula jiwa semakin kokoh di hati mereka. Paviliun Bintang Jatuh berdiri megah di wilayah selatan dataran tengah, memancarkan aura misteri yang sulit ditandingi. Berbeda dari 3 paviliun lainnya yang memamerkan markas besar mereka dengan desain yang megah, Paviliun Bintang Jatuh menutupi eksistensinya di balik pegunungan. Keberadaannya hanya diketahui oleh mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang sekte ini, menjadikannya tempat yang penuh teka-teki. Meskipun memiliki jumlah murid yang paling sedikit di antara 4 paviliun, mereka dikenal karena kualitas tinggi yang tak tertandingi. Paviliun ini hanya menerima murid-murid terpilih, memastikan setiap anggota memiliki bakat yang luar biasa. Setelah menempuh perjalanan panjang hampir 1 bulan, Yao Lao dan rombongannya akhirnya mencapai jajaran pegunungan Bintang Langit. Pegunungan ini adalah pintu masuk menuju Paviliun Bintang Jatuh, sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Dengan formasi alami bernama Formasi Bintang Jatuh Hebat, tempat ini menyembunyikan dirinya dari pandangan luar. Bahkan seorang ahli Daozun akan kesulitan menemukan jalan masuk tanpa metode khusus. Feng Zunzi yang memimpin perjalanan menggunakan batu giok kuno untuk membuka pintu spasial menuju markas Paviliun Bintang Jatuh. Saat memasuki portal tersebut, dunia di sekitar mereka berubah drastis. Pegunungan yang tadinya hanya terlihat sebagai hutan hijau kini menampakkan pemandangan gunung-gunung tinggi yang dipenuhi bangunan. Suara gemuruh dari para murid yang sedang berlatih memenuhi udara, memberikan kehidupan pada tempat yang tersembunyi ini. Di tengah kekaguman kelompok itu, Mu Qingluan, seorang murid Paviliun Bintang Jatuh, muncul menyambut mereka. Ia terkejut mengetahui bahwa Yao Lao, pendiri Paviliun Bintang Jatuh, hadir di sana. Yao Lao, meski terlihat sederhana, adalah sosok legendaris yang dihormati oleh seluruh murid Paviliun. Setelah pertemuan itu, perhatian beralih pada kondisi Xiaoyan yang kritis. Tubuhnya terluka parah setelah pertempuran dengan seorang bintang 5 Daozun. Luka-luka di tubuhnya menggambarkan betapa berat pertempuran tersebut, tetapi juga menunjukkan tekad dan kekuatan yang luar biasa. Feng Zunzi dan Yao Lao segera membawanya ke sebuah menara batu di puncak gunung yang dikenal sebagai Panggung Bintang Jatuh. Tempat ini adalah titik pusat energi bintang di Paviliun Bintang Jatuh, sebuah lokasi yang diyakini mampu mempercepat penyembuhan Xiaoyan. Begitu tubuh Xiaoyan diletakkan di atas panggung batu, energi bintang yang padat segera menyelimuti tubuhnya. Api ungu coklat yang dikenal sebagai 3000 nyala api pembakaran muncul melindunginya, menciptakan penghalang api yang terus mengalirkan kekuatan penyembuhan. Feng Zunzi dan Yao Lao mengamati perubahan itu dengan penuh harap.
Mereka tahu bahwa meski proses pemulihan ini akan memakan waktu lama, tempat ini adalah lokasi terbaik bagi Xiaoyan untuk memulihkan kekuatannya. Ketika suasana menjadi sunyi, Yao Lao menatap Xiaoyan yang perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Senyuman tipis muncul di wajahnya, mencerminkan keyakinan bahwa muridnya akan pulih dan bangkit kembali. Ia meninggalkan menara batu bersama Feng Zunzi, memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk menjalani proses penyembuhan yang mendalam. Dalam kesunyian, nyala api terus berkobar, menyelubungi tubuh Xiaoyan seperti pelukan hangat. Di balik kobaran api itu, ia menunggu momen untuk bangkit kembali, seperti ponik yang terlahir dari abu, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kekuatan yang lebih besar. Kehadiran Yao Lao di Paviliun Bintang Jatuh membawa dampak besar. Kehidupan yang semula tenang di tempat itu menjadi riuh dengan rasa ingin tahu para murid dan sesepuh tentang sosok legendaris ini. Selama bertahun-tahun, Paviliun Bintang Jatuh berkembang di bawah pengelolaan Feng Zunzi, yang selalu percaya bahwa suatu hari Yao Lao akan kembali. Posisi kepala paviliun sengaja dibiarkan kosong sebagai penghormatan dan keyakinan terhadap kembalinya sang pemilik hakiki. Hari yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Dengan berkumpulnya semua murid, Feng Zunzi mengumumkan bahwa Yao Lao akan resmi mengambil alih posisi kepala paviliun. Keputusan ini mengejutkan, namun segera disambut dengan antusiasme. Reputasi Yao Lao sebagai ahli yang dihormati di dataran tengah menjadikannya simbol kebanggaan baru bagi Paviliun Bintang Jatuh. Para sesepuh, terutama yang mengetahui kejayaan masa lalu Yao Lao, merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju kemakmuran paviliun. Meskipun begitu, Yao Lao menerima peran ini dengan hati yang berat. Pengalaman pahit di masa lalu, termasuk serangan aula jiwa yang menghancurkan, mengajarinya bahwa seorang individu tidak bisa sepenuhnya lepas dari dukungan sebuah faksi. Dengan mengemban tanggung jawab ini, Yao Lao tidak hanya melindungi Paviliun Bintang Jatuh, tetapi juga mempersiapkan pondasi kuat untuk Xiaoyan, muridnya yang telah berjuang keras demi menyelamatkannya. Setelah penyerahan posisi kepala paviliun, keputusan besar lainnya adalah menutup pintu gunung. Hal ini dilakukan untuk melindungi Xiaoyan yang tengah berada dalam kondisi kritis setelah pertempuran sengit. Dengan formasi pelindung Paviliun Bintang Jatuh, ancaman dari aula jiwa dapat diminimalkan, memberi waktu kepada semua pihak untuk memperkuat diri. 2 bulan berlalu dengan tenang. Xiaoyan masih belum bangun, tetapi tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Nafasnya perlahan stabil dan warna wajahnya kembali sehat. Selama masa ini, beberapa perubahan besar juga terjadi di dalam paviliun. Kelompok Xiao Yixian, Tian Huo, dan Zian menerima undangan Feng Zunzi untuk bergabung sebagai tetua tamu. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat Paviliun Bintang Jatuh, tetapi juga membentuk aliansi yang solid untuk masa depan. Sementara itu, waktu terus berlalu. Setengah tahun kemudian, Xiaoyan tetap belum sadar meskipun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan penuh. Selama periode ini, gunung belakang Paviliun Bintang Jatuh menjadi wilayah terlarang, hanya dapat diakses oleh beberapa orang terpilih. Di sisi lain, di Kekaisaran Jiama, Alian Xian terus menjadi simbol kekuasaan. Nama Xiaoyan menjadi legenda di hati rakyatnya sebagai tokoh yang membangun era baru setelah menggulingkan sekte Mystic Cloud. Di tengah kota suci Jiama, seorang wanita mempesona berdiri di atas aula megah yang menjulang tinggi. Dia adalah sosok yang anggun dengan aura memikat dan otoritas besar. Dalam kesendiriannya, di bawah cahaya bulan, pikirannya melayang pada sosok kurus yang telah lama pergi. 5 hingga 6 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan berjanji untuk kembali. Namun, ketidakhadirannya membuat wanita itu menyimpan kerinduan dan kemarahan. Namun, ketenangan wanita itu segera terganggu oleh suara lembut seorang anak kecil. Di atas tangga batu, seorang gadis mungil melayang dengan anggun. Wajahnya yang mirip porselen dihiasi senyuman ceria. Sementara seekor ular kecil berwarna 7 tampak melingkar di lengannya. Anak itu dengan kepolosan dan keajaibannya menjadi simbol kehidupan baru yang terus berjalan meskipun masa lalu penuh dengan perjuangan dan kehilangan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 133 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kelebihan dan kekurangan durasi, harap dimaklumi.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.